Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Umar Abdul Aziz, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1, dan mata kuliah kali ini adalah sejarah pendidikan Islam yang diampu oleh Ustadz Prof. Trio. Di sini saya akan membahas salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia sendiri ada banyak. Sebagai contohnya pondok pesantren, surau, meunasah, ada lagi madrasah dan sebagainya. Di sini saya akan membahas tentang surau. Jadi agama Islam sendiri masuk ke Indonesia wakila dari Aceh. Di Aceh inilah berdiri lembaga pendidikan Islam, yaitu surau. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian surau. Surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil balik dan orang tua yang uzur. Namun setelah Islam masuk, surau mengalami perubahan. Surau sendiri mengalami islamisasi. Setelah Islam masuk, surau menjadi lembaga pendidikan. Asal-usul surau seperti yang ada di PPT, surau dalam sejarah Minangkabau diperkirakan berdiri pada tahun 1356 Masehi yang dibangun pada masa Raja Aditya Warman di kawasan Bukit Konpak. Pada masa ini tempat ritual bagi pemeluk agama Hindu-Buddha. Itulah seperti yang saya katakan tadi, setelah kedatangan Islam, surau ini beralih fungsinya sebagai lembaga pendidikan. Surau sendiri pertama kali didirikan oleh seorang syekh bernama Syekh Burhanuddin di Ulakan Pariaman sebagai tempat sholat dan tempat mengajarkan ajaran Islam, khususnya Thariqah Suluk melalui ajaran Thariqah Suluk Satoriyah. Berikutnya adalah tentang ciri-ciri surau. Surau tentu mungkin hampir sama dengan pondok pesantren, sama-sama mengajarkan agama, tetapi memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama ciri-ciri khusus surau dari segi bentuk memiliki dua macam, yaitu surau gadang dan surau ketek atau surau kecil. Surau gadang ini mungkin kalau sekarang seperti rumahnya Kiai, dan surau ketek ini adalah surau-surau yang di sebelah-sebelahnya surau gadang ini surau kecil. Yang kedua adalah perbedaan istilah nama guru di surau. Kalau di pondok pesantren atau di Jawa ini disebutnya Kiai atau Ustadz, maka di surau disebut Syekh. Syekh inilah yang sangat berpengaruh bagi kehidupan di surau, layaknya seorang Kiai. Itu juga sangat berpengaruh di kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah istilah murid yang menimba ilmu, thalabul ilm di surau ini. Perbedaannya di mana kalau di pondok pesantren di Jawa disebutnya mungkin santri, kalau di surau disebut dengan siya. Yang keempat adalah metode pembelajaran surau. Mungkin beberapa pesantren juga menggunakan metode sorogan dan halakoh, tetapi di surau sendiri menjadi ciri khas untuk menggunakan metode pembelajaran
sorogan, dan halaqah. Selanjutnya adalah perbedaan surau dan langgar. Perbedaannya seperti ini, bisa kita lihat di PPT, digunakan untuk sholat dan mengaji bagi kaum muslim Jawa, yaitu langgar. Surau lebih dahulu muncul daripada langgar. Surau digunakan untuk sholat, namun setelahnya jamaah melanjutkan membaca Al-Quran bersama yang dipimpin imam guru di Minangkabau. Mungkin sama sebenarnya, hanya perbedaan istilah dari setiap daerah lah yang membedakan surau dan langgar. Mungkin langgar ini identik dengan surau yang ada di Jawa, dan surau ini adalah langgar yang di Minangkabau, seperti itu. Selanjutnya adalah jenjang pendidikan. Surau dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan Al-Quran dan pendidikan kitab. Pendidikan Al-Quran sendiri ada 3 tingkatan. Yang pertama, pengenalan huruf hijaiyah, mungkin sama seperti kita di TPQ, dikenalkan terlebih dahulu huruf hijaiyah satu persatu dari alif hingga huruf ya. Yang jenjang kedua adalah juz amma, yaitu juz 30, dimulai dari surat An-Nas hingga An-Naba, atau mungkin bisa sebaliknya. Yang ketiga adalah tingkatan pengajian Al-Quran di surau, yaitu mushaf Al-Quran, di mana para siak atau santri yang ada di surau ini sudah bisa membaca Al-Quran. Mereka membaca dari surat Al-Fatihah hingga An-Nas. Berikutnya adalah jenjang pendidikan pengajian kitab. Yang pertama adalah nahwu sorof, yang kedua fikih, yang ketiga tauhid, yang keempat akhlak, dan yang kelima tafsir. Seperti halnya umumnya pada pondok pesantren sebenarnya hampir sama, di mana para santri pun diajarkan nahwu sorof, karena untuk meningkat naik tingkatnya mereka ini harus paham dulu gramatika Arab, karena kitab-kitab yang semakin tinggi juga menggunakan bahasa Arab. Yang kedua adalah fikih. Di sini dijelaskan di jurnal yang saya baca, kitab fikih yang digunakan adalah Minhajut Thalibin. Yang ketiga adalah jenjang tauhid, di mana para siak atau para santri yang di surau ini diajarkan tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, seperti halnya yang kita baca di mungkin Aqidatul Awam, Abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Yang jenjang pendidikan pengajian kitab selanjutnya adalah akhlak. Akhlak ini juga akan nanti terkait dengan tasawuf. Terakhir adalah yang paling tinggi, para siak atau para santri di surau diajarkan tafsir. Kitab yang digunakan adalah Tafsir Jalalain. Mungkin banyak juga dari kita yang sudah tahu Tafsir Jalalain juga sangat terkenal, sangat masyhur di kalangan para santri, dan seperti hal yang sudah wajib bagi pondok pesantren untuk mengkaji kitab ini. Selanjutnya adalah faktor surutnya peran surau sebagai lembaga pendidikan Islam. Yang pertama adalah selama perang Padri, banyak surau yang musnah, terbakar, dan para syekh banyak yang meninggal. Yang kedua, Belanda mulai memperkenalkan sekolah nagari. Yang ketiga, kaum intelektual muda muslim mulai mendirikan madrasah sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap praktek-praktek surau. Jadi memang ada perbedaan menurut kaum intelektual muda muslim waktu itu dengan pendidikan surau. Di surau inilah Syekh Burhanuddin sebenarnya mendidik para santrinya hingga mencetak para ulama, sehingga bisa menyebarkan pendidikan Islam, menyebarkan Islam khususnya di Minangkabau. Demikianlah tentang surau sebagai lembaga pendidikan Islam khususnya di Minangkabau.
Demikian, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.